di 2021 ini menurut perkiraan dari Kementerian Keuangan gapnya sedikit penting untuk saling mengoreksi di laporan dari desa itu sendiri. Jadi kalau seperti itu sebetulnya itu adalah nilai silpanya versi di dalam ONSPAN. Dan memang ada perbedaan. Kalau lazimnya APBN itu akan terakhir itu dilaporkan di 31 Desember gitu. Kemudian peraturan pemerintah tentang dana desa itu disebutkan laporan bisa sampai bulan Maret. Jadi tanggal 30 Maret. Jadi itu yang membuat seringkali ada perbedaan. Tapi penting untuk desa sebetulnya karena sudah masuk ke dalam ONSPAN, penganggarannya itu laporannya itu benar-benar sudah selesai nanti perkiraannya adalah dana desa. Salah satu argumen yang pernah keluar, dana desa kalau ternyata tidak terserap semua berarti tidak masalah juga kalau diturunkan gitu. Karena tidak terserap gitu. Itu argumen-argumen keuangan yang sering muncul di level kementerian dan kemudian mulai muncul argumen tersebut ke dana desa. Dan tahun 2022 itu bahwa dana desa akan menjadi dari 72 triliun menjadi 68 triliun. Nah, dari 68 triliun ini ternyata dinamika di level kabupaten itu juga ternyata sangat tinggi gitu. Jadi dinamika level kabupaten mengenai berapa jumlahnya ini ya, rinciannya itu sangat tinggi. Ada yang turunnya bisa sampai di kalau ini kan persentasenya kan cuma turun 6%. Tapi itu bisa di satu desa di kabupaten tersebut turunnya lebih dari 15-20%. Jadi ini juga hal-hal yang perlu diantisipasi oleh desa. Tapi itu menjadi momentum yang menarik bahwa paling tepat desa memang mengembangkan PADES-nya. Jadi itu harus jadi momentum bahwa paling tepat desa mengembangkan PADES-nya dan kemudian PADES itu bisa semakin berkembang dengan sumber-sumber yang ada di desa. Jadi dua hal. Yang pertama mengembangkan PADES, yang kedua memanfaatkan menggunakan dana desa itu atau APBDes itu untuk sebanyak-banyaknya manfaat ekonomi bagi warga. Jadi manfaat ekonominya secara real meningkat meskipun jumlahnya menurun ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dana harus selalu berputar di desa. Itu manfaat ekonominya akan semakin kumulatif di level desa. Karena kalau tidak berada di desa terus, maka manfaat itu kemudian keluar dari desa. Ini dana desa seperti itu dan kemudian kita bisa lihat formula alokasinya. Ini kalau kita lihat yang terakhir ini IKK-nya dinaikkan lagi. Itu IKK itu adalah indeks kemahalan konstruksi. Kalau ini dinaikkan berarti aspek kewilayahan sedang berkembang. Jadi ini juga perlu diantisipasi oleh desa bahwa sebetulnya ada satu hal yang penting, yaitu bahwa alokasi dasarnya itu sebetulnya dari level nasional. Alokasi dasar ini sangat bersifat politis gitu. Nah, artinya apa konsekuensinya? Alokasi dasar ini kemungkinan untuk berubahnya tidak akan besar. Ini alokasi dasar ini sangat konvensional, jadi perubahannya pasti sedikit. Artinya bagaimanapun
dana desa yang masuk ke desa dari desa yang satu dengan desa yang lain itu pasti bedanya itu sedikit. Nah, yang sedikit itu tergantung kepada alokasi formula. Kalau kita lihat di sini ada alokasi kinerja AK ya. AK ini dari dulu sebetulnya 3%, cuman kadang dibagi menjadi 1% untuk 1,5% untuk kemiskinan, 1,5% untuk kinerja APBDes sebetulnya. Nah, kinerja APBDes yang paling penting itu apakah ada peningkatan persentase PADes per APBDes ya. Jadi PADes per APBDes. Jadi kalau itu ada peningkatan, maka AK-nya akan meningkat. Jadi kalau tahun ini AK alokasi kinerjanya sampai 3%. Nah, kemudian alokasi afirmasi ini kepada desa-desa yang sangat tertinggal atau yang punya kemiskinan banyak itu 1%. Jadi bagaimanapun ini dalam versi para pemegang kebijakan keuangan ini memberikan AK kinerja berarti dihargai lebih daripada ketertinggalan, yaitu alokasi afirmatif. Meskipun nilainya 3% ya, yang kalau kemudian kita masukkan ke level desa itu nilainya ya tidak seberapa, mungkin sekitar 10 jutaan gitu. Kemudian di alokasi formulanya ini ya, AF-nya ini yang sering diubah-ubah setiap tahun sesuai dengan kebijakan nasional untuk pembangunan ya. Jadi itu yang berubah-ubah. Kalau kita lihat di tahun ini IKK-nya 30% berarti lebih melihat bagaimana wilayah, karena kalau ini diubah maka yang lain akan turun. Jadi kalau LW untuk yang wilayah 20%, IKK 30% yang di kanan bawah itu menunjukkan pembangunan wilayah sedang dipercepat ketimbang JPM ini untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi JPM-nya turun dari 50% ke 40%. Jadi ya bedanya sedikit-sedikit, tapi kalau level nasional itu punya pengaruh besar. Contohnya ketika ada perubahan dari 2017 ke 2018 itu sekitar 800 miliar rupiah masuk ke desa-desa di Jawa dari luar Jawa. Tapi kalau untuk level desa sebetulnya nilainya tidak terlalu besar. Yang bikin nilainya besar ya, itu terutama adalah karena kemudian di dalamnya itu ada jumlah total dari dana desanya turun dari 72 triliun ke 68 triliun. Jadi ketika turun seperti itu kemudian di level daerahnya nanti penting untuk mencermati SK dari Bupati tentang bagaimana pengalokasian dari dana desa di kabupaten itu untuk masing-masing desa. Bagaimanapun yang paling menentukan pada akhirnya adalah di level pemerintah daerah, di level pemerintah daerah.